Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan sedikit menjelaskan tugas biologi yang bertemakan alat reproduksi laki-laki. Apa sih yang kalian tahu tentang sistem reproduksi? Jadi, sistem reproduksi adalah kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja bersama untuk tujuan prokreasi. Oleh karena peran vitalnya dalam keberlangsungan hidup spesies, tak sedikit ahli yang berpendapat bahwa sistem reproduksi adalah salah satu sistem yang paling penting di seluruh tubuh. Selanjutnya testis. Testis adalah sepasang kelenjar yang terletak di dalam kantong yang disebut skrotum. Organ sistem reproduksi inilah yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon seks pria, terutama testosteron. Lanjut, ada epididymis. Epididymis adalah saluran yang melilit di sekitar bagian belakang setiap testis. Bagian dari sistem reproduksi pria merupakan tempat sperma disimpan dan matang sebelum dikeluarkan selama ejakulasi. Selanjutnya, saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi terdiri dari vas deferens, vesicula seminalis, dan prostat. Vas deferens membawa sperma matang dari epididymis ke vesicula seminalis dan prostat. Di kedua organ sistem reproduksi inilah cairan ditambahkan untuk membentuk air mani. Kemudian, penis. Penis adalah organ eksternal yang digunakan untuk mengirimkan sperma ke dalam vagina selama berhubungan seksual. Organ sistem reproduksi ini juga berperan sebagai saluran keluarnya urin dari tubuh. Tulang kemaluan pubis, yaitu tulang yang terletak di depan tulang pinggul dekat dengan alat kelamin. Tulang yang juga dikenal sebagai tulang kemaluan ini berfungsi untuk melindungi organ kemih dan organ intim bagian dalam. Kandungan kemih. Kandungan kemih adalah sistem dari saluran kencing berbentuk kantong berongga yang bertugas menampung cairan yang telah disaring oleh ginjal dan akan dikeluarkan sebagai urin atau kencing. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah kelenjar yang berada di bawah kandung kemih dan mengelilingi saluran kemih serta tempat keluarnya urin dan sperma dari tubuh. Vesicula seminalis. Vesicula seminalis adalah bagian anatomi yang biasanya dianggap laki-laki. Kedua vesikula seminalis tersebut merupakan kelenjar yang menghasilkan cairan yang akan berubah menjadi air mani. Vesikula juga bisa disebut kelenjar mani atau kelenjar vesikular. Skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang menggantung di bawah pangkal penis. Kantong ini berisikan dua kelenjar berbentuk oval, yaitu testis. Skrotum berada di bagian luar tubuh karena testis memerlukan temperatur yang lebih dingin dibanding suhu tubuh untuk memproduksi sperma. Uretra. Uretra adalah bagian dari sistem perkemihan berupa saluran tipis yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari kandung kemih menuju lubang kencing. Jadi, di dalam penis juga ternyata ada bagian-bagiannya loh. Pengen tahu nggak sih? Langsung aja ya kita lihat anatomi penis berikut. 1. Kepala penis. Pada ujung kepala penis terdapat celak kecil atau bukaan saluran kencing untuk keluarnya urin atau air mani. Pada penis yang tidak disunat, kepalanya ditutupi oleh kulup. Saat lahir, semua batang penis tertutup oleh kulit luar atau kulup ini. Pada sebagian pria, kulit kulup akan dipotong atau disunat, baik dengan alasan kesehatan, agama, atau budaya. 2. Batang penis. Batang penis merupakan bagian tengah penis yang berfungsi sebagai penghubung antara pangkal penis dan kepala penis. Batang penis tersusun atas jaringan dan pembuluh darah yang ditutupi oleh kulit. Yang ketiga ada corpus cavernosum. Corpus cavernosum adalah jaringan yang berada di sepanjang batang penis, tepatnya pada sisi kiri dan kanan. Saat terjadi ereksi, jaringan ini akan penuh terisi dengan darah, sehingga batang penis menegak. Corpus spongiosum. Jadi, corpus spongiosum ini merupakan jaringan yang menyelubungi uretra, atau bisa disebut dengan saluran kemih, yang posisinya itu berada di sepanjang bagian bawah penis. Kesimpulan reproduksi laki-laki yaitu pria mempunyai organ reproduksi yang disebut penis. Nah, di dalam penis terdapat sperma yang terdapat dalam testis yang disalurkan ke skrotum menuju ke vasa deferensia. Setelah itu ke kantong sperma dan dikeluarkan lagi menuju penis tersebut. Sistem reproduksi pria melakukan fungsi-fungsi berikut: memproduksi, memelihara, dan mengangkut sperma atau sel produksi pria, dan cairan pelindung atau biasa disebut air mani, mengeluarkan sperma saat berhubungan seks, memproduksi dan mengeluarkan hormon seks pria yang bertanggung jawab untuk menjaga sistem reproduksi pria. Ingin punya rumah untuk tempat bermesra, kau di
panggil ibu sementara.